Kita harus yakini, kita harus akui, dunia sedang mengajari dengan berbagai macam hal dalam hidup ini. Tapi kita sebagai orang percaya, kita tahu juga bahwa dalam kehidupan kita, Tuhan juga mengajarin kita. Amin. Contoh sederhana begini, saudara. Kenapa saya katakan dunia sedang mengajarin kita hari-hari ini? Karena dunia punya tujuan, kalau saya bisa katakan hanya satu. Menghilangkan fokus kita kepada Tuhan. Makanya dia ajarin berulang-ulang. Saya kadang-kadang meneliti kenapa ini COVID terus berkelanjutan. PPKM terus diperpanjang dan terus diperpanjang, saudara. Dan saya mengatakan dunia sedang mengajarin kita. Karena saya punya prinsip begini, saudara. Namanya kita belajar, itu sesuatu yang kita harus ulang berkali-kali. Itu namanya belajar. Nggak mungkin orang belajar sekali coba langsung jadi. Sama dengan mungkin saudara bawa sepeda. Saudara dari nggak tahu bawa sepeda, harus belajar berulang-ulang supaya jadi mahir. Itu namanya belajar. Dan dunia, saya katakan kenapa dunia ini mengulang-ulang kita hal seperti ini? Dunia sedang mengajarin kita, saudara. Ya. Di saat dunia begitu gencar mengajarin kita dengan prinsip-prinsip dunia ini, kita harus imbangi dengan kita terus belajar bersama dengan Tuhan. Di tempat saya, sebagian besar jemaat sampai hari ini belum beribadah bersama-sama, saudara. Ya, mereka masih stay di rumah, masih asik di rumah, saudara. Ya, tapi itulah pilihan. Ya, itulah pilihan kita sebagai orang percaya. Karena setiap kita mau mengiring Tuhan pasti ada konsekuensinya, saudara. Amin. Kita mau melayani Tuhan pun ada konsekuensinya. Dan saya percaya kalau kita lakukan buat Tuhan, kita tidak akan pernah sia-sia dan kita tidak akan pernah kecewa. Apalagi cuma masalah mati hidup. Paulus katakan, kalau aku mati itu keuntungan. Terus ngapain takut mati? Karena kita mati dengan cara apapun, terserah caranya seperti apa. Yang penting kita sudah dalam Tuhan, itu yang penting, saudara. Ada orang berusaha jaga kesehatan supaya corona tidak kena sama dia dan dia tidak mati gara-gara corona. Tanya kenapa dia mati? Jantung. Kecelakaan. Jadi maut ini tidak bisa kita, saya mau mati gara-gara penyakit ini supaya keren. Tidak ada, saudara. Ya, saya tidak mau mati gara-gara corona. Tapi mari kita jalani hidup ini, ya. Dan malam hari ini, sore ini kita akan belajar tentang Paulus. Saya tertarik sekali dengan apa yang Paulus alami dalam kehidupannya. Dan kita tahu latar belakang Paulus, dia adalah seorang penganiaya jemaat. Dia adalah orang yang begitu getol menghancurkan kekristenan pada waktu itu. Tapi dengan dia bertemu dengan Tuhan, saya bisa katakan dia menemukan yang namanya titik balik dalam hidupnya. Amin. Dan saya akan membawa kita untuk belajar. Mari kita temukan titik balik kita. Ya. Jangan terlena dengan apa yang dunia sedang ajarkan kepada kita. Tapi kita harus kembali bahwa Tuhan kita lebih besar dari semuanya. Saudara takut mati? Halo? Saudara takut mati? Orang tanya, Pak, mati apa dulu? Saudara, jangan pernah takut dengan kematian ini. Amin. Ya, firman Tuhan katakan itu suatu keuntungan. Cuma yang kita takutkan bukan masalah matinya sebetulnya, bagaimana kita mati. Amin. Dan ini sebuah persepsi yang salah, saya katakan. Mau bagaimanapun kita mati, ya sudah, semua Tuhan yang ngatur. Amin. Ya. Paulus pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan, rasanya apa? Mau mati. Hampir-hampir mati bahkan firman Tuhan katakan. Tapi ya, dia menemukan, saya bisa katakan, sebuah titik balik. Karena saya tahu Paulus ini, dia orang yang luar biasa karena dia salah satu orang Farisi. Dia belajar banyak tentang hukum Taurat, adat istiadat orang Yahudi, dia tahu semua, saudara. Ya. Tapi pada waktu dia menemukan Kristus dalam hidupnya, dia menemukan yang namanya titik balik. Dan hari-hari ini saya mengatakan banyak jemaat Tuhan yang masih sulit menemukan titik baliknya. Bayangkan dengan setahun lebih ya COVID ini, mereka belum beribadah sampai hari ini. Makanya jujur saya katakan di tempat saya tidak pernah memperbaharui teknologi siaran langsung. Kenapa? Karena saya tidak mau mereka terlena dan mereka sudah mengatakan, Pak, ini lebih nyaman daripada tongkat gereja, betul tak? Ini lebih enak, dan saya katakan inilah dunia yang sedang ngajarin kita. Nah, kita belajar bersama-sama ya. Coba kita baca firman Tuhan dulu. Filipi pasal yang ketiga. Kita baca ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Saya bacakan buat saudara. Filipi pasal yang ketiga ayat 17 sampai yang ke-21. Ini nasihat-nasihat kepada jemaat di Filipi oleh para rasul Paulus. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikan mereka.
yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, ini ayat yang menarik, sebuah nasihat dari Rasul Paulus. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, dia mau menjelaskan jati dirinya sebelum dia menemukan, saya katakan, titik baliknya dia. Dia mengatakan, saya orang yang luar biasa sebetulnya. Semua adat istiadat orang Yahudi dia ikutin dengan baik. Karena kekristenan pada waktu itu tidak sejalan dengan kehidupan orang Yahudi, makanya dia adalah orang yang ditugaskan untuk menganiaya. Makanya dia sebelumnya dia mengatakan itulah pekerjaannya dia, itulah tugasnya dia. Dan saya bisa katakan dia melakukan sepertinya dia tidak merasa bersalah. Kenapa? Karena dunia itu yang ada dalam dirinya pada waktu itu. Yudaisme itu, Yahudi itu yang menguasai dia. Dan pemahaman itu yang masuk dalam pikirannya. Dan itu yang dia pelajari. Tapi pada waktu dia menemukan Tuhan, Tuhan menemukan dia juga. Dia menemukan titik balik. Dan semuanya berubah. Semuanya berubah. Salah satu bagian di sini dikatakan bahwa jangan percaya kepada orang-orang yang mengajarkan tentang sunat secara lahiriah. Padahal dia ikut sunat secara lahiriah. Dan dia menentang hal-hal yang sifatnya lahiriah itu, saudara. Jadi itu adalah dunia yang Paulus alami sebelum dia menemukan titik balik. Makanya saya katakan tadi, kita pun hari-hari ini sebetulnya tidak jauh beda dengan Paulus. Makanya saya baca ayat ini, saya merenungkan, saya mengatakan Tuhan, kenapa saya baca Alkitab selalu up to date, sesuai dengan keadaan. Makanya saya ingin bagikan kepada kita supaya dunia sedang mengajarin kita, saudara. Orang sekarang nggak ibadah sudah biasa, betul? Orang lebih nyaman sekarang menonton di live. Kalau kita mungkin punya saluran-saluran televisi dari nasional, atau mungkin saudara punya Indovision dan lain-lain, saudara bisa nonton khotbah setiap hari, betul? Setiap jam ada. Dan banyak stasiun-stasiun TV rohani yang ada, saudara. Saya mau katakan, bukan saya katakan itu salah, tapi saya ingin kita kembali kepada apa yang Tuhan mau. Persekutuan ibadah kita, saudara. Memang ada risiko pasti, Pak. Saya baca di mereka bagikan COVID yang ada di Tobelo ini, yang pernah positif itu berapa? 1.000 lebih, berapa ribu lebih. Tapi yang mati cuma berapa orang? Kalau mau dihitung presentasi itu terlalu kecil sebetulnya. Kalau kita mau jujur, memang mati banyak orang lihat, oh banyak, kenapa? Mungkin orang dekat-dekat dengan kita. Tapi kalau mau cari garis keseluruhan presentasinya, itu tidak besar-besar amat. Bahkan ada satu peneliti mengatakan, kematian dulu dengan kematian sekarang sebenarnya ada jauh beda. Presentasinya, ada COVID dengan ada COVID sama aja sebetulnya. Cuma kali ini COVID ada difokuskan sehingga kita bilang, banyak, tambah dan tambah. Dan saya katakan itu yang sedang dunia ajarin kepada kita. Tujuannya apa? Tujuan dunia ini, kita harus menjadi seterunya salib Kristus. Namanya salib menderita, saudara. Kita harus kembali. Ini yang saya merenungkan dari bagaimana Paulus mengajarin kepada kita supaya kita jangan menjadi seteru salib Kristus lagi, saudara. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, amin. Terus buat apa kita takut dengan keadaan dunia ini? Bukan saya katakan kita lawan COVID dengan mungkin hal-hal yang tidak benar, ya sudah. Kalau pemerintah anjurkan protokol kesehatan, kita lakukan aja, tidak salah juga kok, saudara. Ya, tidak berdosa juga kata firman Tuhan. Cuma jangan yang sering kali saya hadapi bahwa banyak orang sudah ketakutan dengan COVID ini, saudara. Makanya di gereja saya katakan begini, mulai hari ini kita jangan pernah dengar lagi berita tentang COVID. Tapi mulai hari ini kita mendengar berita tentang kebenaran. Kenapa?
Ini dunia sedang mengajarin kita dengan COVID. Akhirnya kita mulai berpikir, oh iya ya, orang sudah takut keluar rumah. Orang sudah tidak berani bikin apa-apa, ketemu orang pun sudah kurang hai, pakai masker, tidak saling kenal lagi. Kita harus jaga, memang saya bukan melawan pemerintah, kita memang harus jaga. Pakai masker, protokol kesehatan ya silakan aja. Tapi yang ingin saya tekankan bahwa jangan sampai pelajaran dunia ini membuat kita lupa pelajaran tentang salib Kristus. Kan jelas dia katakan dia sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Semuanya sudah selesai, diselesaikan Tuhan di atas kayu salib. Terus apa yang kita takut, saudara? Corona? Takut dengan corona. Dan kalau saya baca, saya melihat ada beberapa pernyataan dari beberapa orang yang meneliti, mereka mengatakan corona ini bukan barang baru, bukan penyakit baru. Bahkan ada satu, saya tidak tahu benar atau salahnya, tapi dia tunjukkan bukunya. Buku pelajaran SMP kalau nggak salah. Itu bermacam-macam virus. Itu dikeluarkan oleh Kemendikbud kalau nggak salah. Tahun 2017 cetakan pertamanya. Coba saudara boleh cari, saya mau cari tapi belum ketemu. Di sana sudah ditulis bahwa macam-macam flu, apalah, termasuk corona sudah ada, dicatat di tahun 2017 di buku pelajaran SMP. Jadi bukan barang baru sebetulnya. Cuma karena lagi booming, heboh, betul enggak saudara? Jangan kita pernah takut dengan hal itu. Karena begini, ada orang sharing begini, apakah ini nubuatan, corona ini nubuatan dalam kitab Wahyu gitu, pemeteraian dan lain sebagainya. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, saya belajar, saya bisa melihat, saya bilang ini tidak ada hubungan dengan antikris. Kalau saya, tidak ada hubungan dengan antikris. Tapi yang saya pelajari, cara ini sama dengan apa yang akan antikris pakai. Pemeteraian di kitab Wahyu itu kepada orang-orang yang tertinggal, ya mungkin caranya sama. Kita tidak mau nolak, tidak bisa. Sekarang, saudara kalau tidak divaksin, tidak bisa keluar, betul? Keluar daerah, mau naik pesawat, naik kapal pun semua dijaga. Tidak boleh balik pulang. Nanti kan di zaman antikris sama aja, saya katakan begitu. Ya, makanya saya katakan kepada jemaat, tapi saudara tidak perlu takut zaman antikris. Karena firman Tuhan katakan kita sudah bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ya. Tapi caranya ya sudah mulai diajar kepada kita sekarang supaya apa? Supaya pada saatnya tiba kita tidak canggung lagi, saudara. Coba sekarang tiba-tiba orang hari-hari khotbah tentang akhir zaman, tentang antikris. Pasang chip dan lain sebagainya, itulah simbol dari antikris. Saya mau tanya pada saudara, saudara mau pasang? Pasti enggak ada yang mau. Semua tolong enggak, itu antikris. Tapi dengan cara-cara begini, enggak dipaksakan. Tapi mana keluar sudah boleh, mesti vaksin dulu. Ya, mungkin pakai, kalau zaman nanti mungkin pakai chip dulu baru mana boleh keluar, atau diberikan tanda dulu. Karena enggak boleh. Kan enggak mau. Dan orang punya jawaban sama rata-rata di mana? Pak, kalau orang tidak vaksin, terus tidak bisa kemana-mana. Dan saya merenungkan kata-kata itu pun nanti menjadi sebuah jawaban yang sama di zaman antikris nanti. Terus tidak mau makan, kan firman Tuhan katakan tidak bisa jual, tidak bisa beli. Terus tidak usah makan, mau mati berdiri, iya enggak? Jadi saya katakan ini memang bukan antikris. Vaksin itu bukan antikris, saya katakan. Tapi cara-cara seperti ini sedang diajarkan dunia dengan cara apa? Mengglobal. Semua dunia, semua orang di dunia harus vaksin. Pak, tidak mungkin, pasti ada yang tidak mau. Ya terserah, kalau nggak mau keluar sudah. Sama aja zaman antikris, kalau nggak mau makan ya sudah, nggak usah pakai tanda itu. Dan saya membaca apa Paulus alami, dia mengatakan saya dulu menganiaya dan dia melakukan hal yang luar biasa karena itu yang diajari. Tapi yang saya bersyukur, saya baca firman Tuhan, saya menemukan ternyata pada waktu Paulus menemukan titik balik. Dan ini yang menjadi sebuah kekuatan dalam diri Paulus. Coba kita lihat. Apa dia nasihat kepada kita? Pada waktu kita temukan titik balik, apakah kita lebih enak atau lebih bagaimana, saudara? Ayat 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Ya. Jadi pada waktu Paulus menemukan titik balik, bukan dia menemukan, sudah dengan Tuhan, sudah enak hidupnya. Senang dan selalu senang. Enggak, saudara. Tapi justru firman Tuhan mengatakan, kita harus menjadi orang-orang yang mau hidup seperti Kristus, menderita. Makanya kalau sudah baca ini tentang salib, tentang penderitaan Tuhan, dia mau ambil hidup itu, dia seperti itu.
Dia mengatakan hati-hati, kenapa? Karena dia alami. Pada waktu dia menganiaya jemaat, oh dia keren. Orang-orang saja, oh dia itu hebat. Apa? Oh dia bisa bunuh orang, pukul orang dan sebagainya. Dia rasa hebat sebagai pribadinya. Tapi pada waktu dia menemukan Kristus, dia mengatakan, saya bukan lebih hebat, justru saya rasanya kok lebih sulit hidupnya. Dan memang saya banyak benar kesaksian. Orang mengatakan, Pak, dulu saya tidak kenal Tuhan. Kok rasanya saya lebih bahagia daripada saya kenal Tuhan. Kenapa? Karena rasanya ikut Tuhan kok sulit sekali. Saya katakan ikut Tuhan tidak sulit. Kalau kita mau, setiap proses yang kita harus lewati, kita pasti menikmati dengan baik, saudara. Corona ini, saya katakan, mari kita nikmati dengan baik. Orang dulu kalau namanya gereja, sebagai hamba Tuhan saya juga pernah seperti itu. Bagaimana berusaha supaya gedung ini penuh, bagaimana supaya orang bisa tambah dan tambah terus. Sekarang saya baca satu tulisan yang mengatakan 90% hamba Tuhan tidak pikir masalah bangku gerejanya penuh. Kenapa? PPKM. Justru disarankan jangan ibadah bersama, di rumah aja, betul? Betul enggak? Mereka sudah terlalu pikirkan hal seperti itu lagi. Jadi mulai bergeser. Paulus mengatakan hati-hati. Bahkan dia ini suatu kalimat yang sangat keras, saya katakan hati-hati terhadap anjing-anjing. Ya, kepada orang, maksudnya ini bukan kepada anjing yang kita piara, tapi kepada orang-orang yang model seperti ini. Jadi Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Jadi di saat kita menemukan titik balik, bukan berarti kita sudah senang-senang. Amin. Amin. Bahkan firman Tuhan katakan pikulah salibmu setiap saat. Paulus pun mengalami hal yang sama. Ya. Dia menemukan Tuhan kembali, dia menemukan titik baliknya, tapi dia mengatakan hati-hati. Kita super pengalaman, kita so lewat dengan orang-orang itu. Kenapa? Karena dia dulu seperti itu. Ya, jadi di ayat 2 ini dia mau menjelaskan kepada kita harus hati-hati dengan pengajar-pengajar jahat, penyunat-penyunat yang palsu, yang hanya mengajarkan secara lahiriah. Ya, kalau sudah lihat konteks ini sebetulnya dia mau mengajarkan bahwa sunat-sunat yang lahiriah itu yang palsu. Itu yang sebetulnya yang tidak benar sesuai firman Tuhan. Tapi karena ini tradisi, ini kebiasaan, dan itu harus. Makanya seringkali saya katakan di tempat saya katakan bahwa seringkali hal yang tidak benar, ya, hal yang tidak benar, tapi sudah menjadi sebuah tradisi, dianggap itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini yang bahaya, saudara. Kenapa dunia mengajarin ini? Supaya kita sudah mahir, kita sudah paham, sudah nempel di kepala, menjadi sebuah tradisi, dan kita mengatakan, oh enggak apa-apa, ini benar. Ini yang dunia sedang ajarkan hari-hari ini. Saya tetap sampai hari ini punya kerinduan Tuhan. Saya rindu tetap jemaat Tuhan bersatu kembali untuk kita memuliakan Tuhan. Hidup dalam sebuah persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Oh Pak, ada corona, memang pasti ada. Ya, kita jaga protokol aja, saudara, kan begitu. Kalau jemaatnya banyak, ya bikin gedung lebih besar lagi supaya jaraknya bisa 1 meter, betul enggak? Kan gitu. Banyak solusi sebetulnya, cuma apakah kita punya keberanian? Oh Pak, susah, enggak boleh pemerintah. Kalau terpesan jarak, protokol kesehatan kan selesai, sudah ikut aturan pemerintah. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Pola ini jangan sampai membawa kita ujung-ujungnya menjadi seterunya dari salib Kristus. Saya membaca, saya melihat referensi yang lain, ada satu referensi mengatakan bahwa seteru Kristus itu sebenarnya penyangkal Tuhan sebetulnya. Dia menyangkal Tuhannya akhirnya, seperti dalam Ibrani. Akhir zaman banyak orang akan undur dari iman. Ya, jadi Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Di saat ini, satu hal yang saya belajar banyak, cukuplah. Setahun lebih kita mendengar tentang corona. Tapi malam hari ini dan seterusnya, mari kita mau dengar tentang kebenaran. Ya, biarkanlah corona, dia mau tambah banyak, mau tambah sedikit, kita tinggal. Justru yang kita harus tambah pengenalan kita akan Tuhan. Kalau ini semakin hari semakin kuat, kita akan pernah takut mati, saudara. Cuma yakin sebagai orang percaya, ya tahu diri juga, ya enggak. Kalau suruh protokol, ya protokol aja. Kenapa sih, saudara? Enggak susah. Karena dunia sekarang saya katakan ini sebuah kesaksian. Istri saya atau mertua saya kemarin meninggal. Pada waktu diperiksa awal dikatakan positif corona.
Orangnya sudah dikubur secara protokol, baru keluar hasilnya negatif. Tapi sudah protokol dulu. Satu pertanyaan dalam kehidupan saya, ada apa? Halo? Bahkan ada tulisan mengatakan, coba pemerintah hari ini menghentikan semua dana bantuan untuk COVID, termasuk untuk perawat-perawat dan dokter-dokter yang merawat pasien COVID. Tidak diselewengkan. Dan bahkan satu tulisan mengatakan, semakin banyak bantuan COVID, semakin banyak pelanggaran karena COVID. Termasuk dana-dana yang ada. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, saya pun kaget loh. Kan enggak COVID, ya sudah, atau suruh bawa pulang, oh negatif. Ya enggak? Tapi kenapa harus protokol? Pak, sudah terlanjur tanda tangan. Maksudnya apa tanda tangan? Semua nanti ditangani oleh pemerintah.